kok bisa menetapkan itu orang yang majusi menjadi pengganti dirinya, menjadi mursyid loh Pak, menggantikan kemursyidhannya. Itu kan kita sudah mumet gitu ya. Ya karena kita menghukumi orang ini dengan pandangan waqi'i. Kita ngelihat dia ya dia. Tapi kalau orang makrifat, dia gak ngelihat dia ngelihat di lauhul mahfudnya. Di lauhul mahfudnya orang ini kekasih Allah. Orang ini bakal wali. Itu loh. Dia gak peduli sekarang dia siapa. Yang penting pokoknya nanti pada ini. Itu loh yang dimaksud. Wa asbatal amra min wujudi aslihi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau kita baca manaqib waktu Syekh Abdul Qadir ketemu wali Abdalun Nujaba 7 orang, 1 sakit, akhirnya meninggal, dibawa oleh Nabi Khidir. Syekh Abdul Qadir ngambil penggantinya itu siapa? Bukan muridnya yang ngaji terus di Baghdad. Yang diangkat sebagai pengganti wali Abdalun Nujaba itu adalah orang Konstantinopel, ya, minal Konstantiniyah, kan begitu, dari Konstantinopel, berarti Nasrani. Maka oleh Syekh Abdul Qadir dicukur kumisnya, dikasih kopiah Turki, wasammahu Muhammadah, dikasih nama Muhammad. Begitu dibaiat langsung kasyaf, langsung ma'rifat, langsung naik makom wali abdal. Wah, seru banget itu. Jenengan kalau ndak ngerti ini pasti akan mengatakan ini ndak adil, ini semena-mena. Wong orang ngaji baru datang tiba-tiba langsung istimewa. Kita setiap hari yang nyumbang selama ini saya, dan seterusnya. Loh kan, jenengan memang ndak lillahi ta'ala. Wong buktinya begini aja sudah keluar itu, ndak ridhonya, ndak ikhlasnya. Itu loh ya. Tuh ini di satu kitab Syekh Abdul Qadir menjelaskan kenapa dia ngangkat dia. Kata Syekh Abdul Qadir, aku lihat di lauhul mahfudnya memang dia yang mau Allah angkat jadi wali abdal. Saya enggak ngerubah apa-apa, kecuali saya cuma menjalankan apa yang sudah Allah tulis di lauhul mahfud. Nah, ya itu yang bikin ruwet itu di tasawuf, di thariqah, ya itu ada jalur-jalur yang unprosedural menurut aturan logisnya. Ya wis, sampai ndak usah bahas kayak begitu. Kayak begitu tuh nggak usah bahas. Orang kayak Gus Dur, orang kayak Gusmi, nggak usah dibahas. Situ maunya Gusti Allah. Ya, sampean cocok gak penting. Sampean mau mestinya orang itu yang mondoknya bener, sekolahnya bener. Itu gak rumusnya sampean. Gusti Allah kan ndak harus menurut jenengan tak. Gusti Allah punya rumus sendiri. Gitu loh ya. Nah cuma saya ndak mau bahas yang begini, karena yang begini memang ndak usah dibahas. Nah, yang perlu kita bahas itu yang normal saja, yang jalurnya jelas, wiritan yang rutin, sholat fardunya dibenarkan semua, sholat sunnahnya, ibadah-ibadah sunnahnya ditata, zikir, sholawatnya diistiqomahkan, mudah-mudahan terus naik. Nah begitu, itu yang bisa diajarkan. Jadi kalau yang model-model gini tidak bisa. Tapi betul bahwa ada kekasih Allah yang oleh Allah diberikan kemampuan mengangkat derajat batin orang dalam sekejap. Itu kalau sampai kita tahu, rombongan kita ke sana. Cuma orang yang punya ini biasanya dia tidak akan mau kelihatan orang. Syekh Abdul Qadir itu salah satu karomahnya, kalau sampai hari Jum'ah dia memperhatikan seseorang,
dengan perhatian cintanya, orang itu langsung jadi wali Allah. Yo, baik. Makanya sowan kiai sepuh yang alim itu penting. Karena jenengan tidak tahu dia punya khususnya apa dari Allah. Dia tidak akan ngomong, gitu loh ya. Tidak akan ngomong. Nah, karena makanya kiai dulu itu udah bener ke kiai. Ngapa? Ngalah barokah. Barokah yang mana? Tidak tahu. Tapi kalau dia itu kekasih Allah, punya dia. Itu punya dia. Maka dulu kalau ada Abu Yatim Yatim, lari kita ke sana. Ada orang yang suruh lari, gitu ya, datang. Ya sekarang yang ada siapa? Ya. Ada Habib Lutfi, ya datang lah kalau Habib Lutfi pas ada acara di Jakarta ya hadir, gitu ya. Terus yang lain-lain banyak orang-orang alim yang gitu kan tahu lagi. Kalau tidak ada, saya tidak cocok dengan orang alim yang sekarang. Kalau gitu datangin kuburan, datanglah ke Habib Luar Batang, datanglah ke Keramat Empang, datang ke makomnya para wali. Imam Ghazali yang menyuruh, bukan saya. Kata Imam Ghazali, orang yang waktu hidupnya itu dimintai barokahnya, maka kunjungi dia saat sudah pulang ke hadirat Allah. Dia tetap bisa memberi. Dia tetap bisa memberi. Gitu, makanya kemudian Wali Songoan itu menjadi menarik, datang ke para aulia itu menarik, ya gara-gara ada barokah itu. Nah, saya kembali ke. Jadi orang yang sudah ma'rifat, orang yang sudah ditunjuki batinnya oleh Allah, kalau menetapkan perkara itu menetapkannya miwujudi aslihi, dari wujud aslinya, bukan dari ini. Sehingga kadang-kadang kesimpulan kita yang menggunakan alasan-alasan empirik rasional dengan keputusan dia yang menggunakan wujudul asli itu bisa beda. Kita maunya kok dia sih, mestinya jangan dia. Ya begitu itu. Maka tidak bisa tidak pertentangan, konflik antara orang yang terlalu zahir dengan ulama yang batin. Itu tidak bisa tidak. Ya karena yang satu melihat dari wujudul asli, yang satu lihat dari waqi'i, ya itu. Wal istidlalu alaihi, adapun meminta petunjuk berdasarkan makhluk atau asar menuju ke hadirat Allah, memohon petunjuk untuk menuju ke hadirat Allah, min adamil wusuli ilaihi, itu karena ketiadaan wusul kepada Allah. Orang kalau sampai minta ditunjukkan jalan menuju ke hadirat Allah, ya karena memang dia tidak wusul. Kalau orang minta ditunjukkan jalan menuju Jakarta, ya karena memang dia tidak pernah ke Jakarta. Ya, tidak pernah ke Jakarta. Wa illa, jika memang dia sudah wusul, jika memang dia sudah melihat tajalli Allah, famata ghaba hatta yustadalla alaihi, kapan Allah itu enggak ada sehingga butuh petunjuk yang mengarah ke hadirat Allah? Kapan? Kata Syekh Athaillah, kapan? Gusti Allah tidak ada itu, kapan? Allah itu ada atau tidak ada? Ada. Ada. Keseriusan jenengan sampai jawab aja nggak jawab. Allah ada.
wujud Allah itu. Lah kita ini tidak ada. Ya wis pasti jenengan bilang ada. Nanti saya tanyain lagi kalau gitu. Kalau sekarang ini jenengan bilang ada, karena jenengan lihat sekarang 100 tahun yang lalu tidak ada. Sekarang ada. 200 tahun lagi tidak ada. Barang yang dulu nggak ada sekarang ada, besok-besok tidak ada. Secara hakikat itu ada atau tidak ada? Secara hakikat tidak ada. Tidak ada. Jadi makhluk itu tidak ada. Allah ada. Terus bagaimana jenengan mau mencari yang ada dari yang tidak ada? Lo kok ya aneh. Kok sampean itu lo mau tahu yang ada dari yang tidak ada? Makanya wali itu ketawa-ketawa kalau melihat kita itu. Karena kita itu mencari yang ada dari yang tidak ada. Ya mestinya ya dari yang ada, sampai tahu yang nggak ada. Nah, itu namanya al-mustadillu bih. Ya, tapi ya kita tidak bisa tidak, karena yang tidak ada ini diadakan. Maka adanya yang ada diadakan itu tergantung ada yang hakiki, ada yang terhakiki. Maka wujud kita ini, adanya kita ini ada yang tergantung, ya, ada yang tergantung. Maka kata subhanallah, terus Gusti Allah itu tidak adanya kapan? Kok harus dicari-cari itu? Yaitu orang yang makrifat ya begitu pertanyaannya. Wa mata ba'da hatta takuna al-atharu hiya allati tusilu ilaihi. Kapan Allah itu jauh sehingga jejak-jejak kehadiran Allah itu membantu seseorang untuk sampai ke hadirat Allah. Sehingga asar ini adalah athar tajalli, ya? Asar tajalli. Sehingga asar tajalli itu hiyallati, dia asar yang tusilu ilaihi, menyampaikan orang itu kepada Allah. Bagi orang yang mustadillu alaih, ya tidak bisa untuk mengenal Allah ya harus dari asar. Ya tidak bisa menjelaskan Allah itu ada kalau tidak melalui terciptanya langit bumi, keteraturan semuanya, ada peristiwa besar yang tidak mungkin manusia yang melakukan. Dari mana kalau tidak itu? Ya. Kita kan baru percaya Allah itu hebat kalau sudah ada gunung meletus. Kalau semua gunung nggak ada yang meletus, kita jangan-jangan mempertanyakan apa hebatnya Allah. Kalau nggak ada tsunami, nah itu kita itu dari asar. Kenalnya Allah itu dari asar. Tapi ini ya diece-ece kita oleh Ibnu Athaillah. Loh kapan Gusti Allah jauh itu? Saya butuh asar. Kapan Gusti Allah jauh? Saya butuh asar. Satan ismu fi'lil madi, ismu fi'lil madi bimakna ba'da. Satan, kalimat satan itu nama bagi fi'il madi yang maknanya adalah jauh. Ai ba'da ma baina may yastadillu bihi ta'ala. Maksudnya adalah yakni jauh bedanya antara orang yang meminta petunjuk langsung dari Allah Ta'ala ma'alur Allah alal makhluqat, terhadap
makhluk, terhadap makhluk-makhluk. Wahum al-muraduna, mereka itu adalah murad, mereka itu adalah orang yang dikehendaki Allah. Ahlus syuhudi, mereka itu adalah ahli menyaksikan keagungan Allah. Kalau di Fususul Hikam, ngelihat Allah, ngelihat makhluk itu diibaratkan kita bercermin. Padahal ya yang dilihat satu, ya sama, yang dilihat di cermin ini. Cuma kita ketika bercermin, fokus kita kepada bayangan yang ada di dalam cermin. Padahal cerminnya itu cermin tanpa batas, sehingga jenengan tidak bisa melihat cerminnya. Maka orang yang melihat bayangan tidak melihat cermin. Tapi orang yang menyadari tentang cermin, dia nggak melihat bayangan. Orang yang mata batin yang melihat Allah nggak melihat makhluk. Orang yang melihat makhluk nggak melihat Allah, nggak melihat Allah. Nah itu namanya orang yang melihat cermin nggak melihat bayangan, itu namanya ahli syuhud. Dia yang menyaksikan, ya, menyaksikan tajalli Allah. Atau gini, orang yang lihat bunga itu dari warnanya, daunnya, ya itu ya ahli dalil, ahli dalil. Tapi kalau orang melihat bunga itu dari keindahan yang merupakan tajalli dari asma sifat Allah, itu tidak butuh dalil, tidak butuh dalil lagi orang begini. Dia sudah syahadah, namanya musyahadah. Karena orangnya ahli syuhud, dia ahli mempersaksikan, maka persaksiannya disebut musyahadah. Loh, kita itu kok disuruh baca syahadat? Apa kita pernah menyaksikan? Orang menyaksikan kan hadir Pak ya. Aku menyaksikan ceramah Pak Sodik, berarti sampean hadir. Kalau orang tidak hadir, tidak boleh menyatakan musyahadah. Jadi kalau kita disuruh syahadat itu, berarti kita menyaksikan. Kapan jenengan menyaksikan Allah? Waktu di alam ruh. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lah itu syahidna, nggih Gusti, kami mempersaksikan. Ketika Allah meminta persaksian kita, apa aku ini benar Tuhanmu, kita semua jawab nggih Gusti, kita mempersaksikan. Karena itu kita sudah musyahadah. Karena itu Imam Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Laduniyah, fitrah kita itu adalah ma'rifatullah. Menjadi terhijab, ketutup macam-macam ini ya karena di dalam dunia ini kita dibungkus jasad dohir yang ada nafsunya yang nutup batin kita. Apalagi kena maksiat, kena dosa, harus tambah nutup-nutup terus. Gitu ya. Supaya tidak bingung kalau mengartikan rukun Islam satu syahadat. Itu kalau orang tidak ngerti penjelasan ini, satu syahadat. Syahadat membaca 2 kalimat syahadat. Yang namanya persaksian bukan membaca, mempersaksikan bahwa Allah pencipta segala kehidupan ini, pengatur segala kehidupan ini. Humul muradun, mereka itu murad. Murad itu apa? Murad itu orang yang dikehendaki Allah. Murad itu siapa? Murad itu murid yang sudah sempurna.
Jadi murad itu adalah murid yang sudah sempurna. Bahasa kita murad itu wali. Nah kalau kita ini masih murid, aroda yuridu irodatan, murid itu orang yang kepingin ketemu Allah, kepingin bisa wusul ila Allah, bisa sampai ke hadirat Allah, itu murid. Karena itu murid itu berjuang menghilangkan semua hal yang merintangi jalan menuju ke hadirat Allah. Murid itu berusaha membuang semua hijab yang membatasi antara dia dan Allah. Karena itu murid itu kelakuannya harus selalu mujahadah riyadhah. Oh, kalau pengen ketemu Allah tidak mau mujahadah, itu gimana? Tapi mujahadah riyadhah yang tidak boleh fisik, no. Banyak puasa, banyak sholat, banyak ngaji, banyak zikir, banyak sholawat. Sudah banyak saya zikiran, sudah banyak saya ngaji, sudah banyak saya zikiran. Kok tidak usul-usul? Saya sudah torekotan 20 tahun, kok segini-gini saja? Ini jawabannya ada di Fathur Rabbani. Syekh Abdul Qadir menyatakan, kata Syekh Abdul Qadir, lah kamu cuma banyak gerak zahirnya, cuma banyak gerak bibirnya, mulutmu selalu ngomong zuhud, badanmu sok gembel biar disebut orang zuhud, hatimu cek rakusnya ke dunia, batinmu ngarep-ngarep rizki terus, batinmu kepingin dikasih orang terus, batinmu ada motornya, ada mobilnya, ada truknya, ada apa saja ada. Loh, terus mau Allah ada di mana? Di ruang hatimu. Ya ini masalahnya. Ya ini masalahnya. Jadi sampai jangan nyalahkan torekot, jangan nyalahkan sholat sunnah, jangan nyalahkan one juz, salahkan hati yang nggak bisa bersih. Maka kata Syekh Abdul Qadir, lebih penting bersihkan hati itu. Kata Syekh Abdul Qadir, kamu begini ini munafik. Ini Syekh Abdul Qadir, bukan saya. Syekh Abdul Qadir. Ya. Saya kutip apa adanya biar hati kita bangun. Kata Syekh Abdul Qadir, ya munafikun, ya kadzabun. Hei orang munafik, hei orang-orang pembohong. Kalau apa yang di batinmu itu kamu tampakkan, berhenti kamu ngomong zuhud, berarti kamu gembel-gembel. Wes apa enak ya? Kalau memang kamu senang dunia, wes makan yang enak, pakai baju yang bagus, itu lebih bagus. Ya. Maka benar kalau di kitab itu ada pernyataan begini, kalau ada murid prasmanan makan, namanya murid, ya si rakus, si tamak, ya ndak nutup-nutupi, makan munjung, ya, makan banyak, ikan semuanya, sampai lupa belakang nanti kebagian atau tidak tahu, makan seenaknya. Kita ngelihat orang kok rakus, begitu ustadznya makan sedikit, tapi makan sedikit ini niatnya apa? Biar dipuji orang. Aku ustadz nggak pantas makan banyak. Aslinya kalau di rumah, yo sama saja rakus. Sama saja rakus aslinya. Apa kata para ulama? Ustadz ini lebih jelek daripada muridnya. Karena muridnya punya satu penyakit, rakus tok. Ustadznya punya dua penyakit, satu rakus, dua munafik. Dia bohong,
Dia pura-pura, wah ruwet kalau ruwet. Makanya kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin ini, hati-hati loh, kamu ngaji itu jangan hanya syariat. Kalau kamu sudah ngerti syarat rukun, ngerti bagaimana syarat sahnya sholat semuanya, kamu kira ibadah zahir itu tidak diikat oleh Allah dengan syarat-syarat batin, sehingga kamu tidak mau ngaji bab ikhlas, tidak mau ngerti bab riya, tidak ngerti bab ujub, tidak ngerti bab takabur. Nanti kamu kira sudah dapat banyak, itu tidak ada nilainya, haba'an mansura, kata Imam Ghazali. Nanti itu cuma seperti debu yang berterbangan, debu yang berserakan. Karena amal kita ini semuanya udah dikunci oleh Allah. Harus ndak riya, harus ndak ujub, harus ndak sombong, harus belajar ikhlas. Ndak ada jalan. Ya memang harus begini. Repot ndak repot, susah ndak susah, harus belajar ikhlas. Harus belajar ikhlas. Ya kayak apa caranya, pokoknya belajar. Walaupun meskipun ndak ikhlas ya tetap jalan. Jangan begini, saya nggak nyumbang dulu, nanti kalau sudah ikhlas baru nyumbang. Wah, nggak jadi semua masjid-masjid kalau begini caranya. Mas nyumbang aja dulu. Saya bilang ini, saya ingat-ingat terus waktu saya dengan mursyid di Pasuruan, beliau pesan ke saya, jenengan kamu itu, karena dia lebih sepuh dari saya, kamu kalau menjelaskan bab ikhlas jangan seru-seru. Loh, terus kenapa saya bilang gitu? Nanti pondok nggak ada yang jadi, masjid-masjid nggak ada yang jadi. Kok gitu? Lah iya, nanti orang semuanya nggak ada yang nyumbang karena nggak ikhlas, nggak nyumbang. Lu kasihan kiai-kiai. Terus gimana? Wis gak usah ngono, wis gak. Daripada dia nunggu ikhlas baru nyumbang, mending ndak ikhlas tapi nyumbang. Iya, karena kalau jenengan ndak ikhlas nyumbang, pondoknya jadi. Gitu loh, masjidnya jadi. Jadi belajar tasawuf itu begitu. Bukan kemudian setelah kita jelaskan orang itu harus bersih, terus jenengan ndak berani sholat, ndak berani wiritan, ndak berani dzikir, ndak berani ceramah. Aku sih kotor. Loh, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Semua kebaikan yang sudah kita lakukan, ayo maju terus. Ayo terus dakwah, ayo terus berjuang, ayo terus kita buka majelis, ayo terus ngajar, ayo terus di madrasah. Sambil kita benahi, sambil jalan. Gitu loh ya. Jangan mundur karena aku sih ono sombonge. Lah terus aku terus kayak gini terus gimana? Wis aku ndak ngaji. Loh, yang pinter kitab sampean kok. Gitu loh ya. Ya ngaji yo gak apa-apa, ada sombong-sombong ndak apa-apa sudah. Orang pinter itu bisa nyembuhkan sendiri. Ya. Kiai kok sombong. Sampean ndak usah komentari kiai. Oh, sampean bukan kiai kok. Gitu loh ya. Kiai nanti dia bisa nyembuhkan dirinya sendiri. Wis urusi kita sendiri aja. Ya, urusi kita sendiri. Kiai itu kayak dokter, dia bisa menyembuhkan sendiri. Kayak kucing kalau terluka bisa sembuh sendiri. Ya mudah-mudahan semua dapat bimbingan Allah. Tapi niku ya, kuncinya niku. Murid begitu. Murad kalau sudah mujahadahnya bagus, zahir batinnya ketata baik, ikhlas ibadahnya semuanya bagus. Ini kalau bahasa Syekh Abdul Qadir di Ghunyah, itu orang akan masuk kepada tidak lagi dia yang menghendaki ketemu Gusti Allah. Dia akan dirubah, ganti Gusti Allah yang kepingin ketemu dia. Itu loh. Gusti Allah yang kepingin ketemu jenengan. Kan hadisnya jelas, Pak. Man taqarraba ilayya shibron taqarrabhu ilaihi dhira'an. Ya, man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ya, man taqarraba ilayya yamshi taqarrabtu ilaihi harwalah. Kalau jenengan mendekati Allah cuma sejengkal ini, Allah jemput sedepah. Kalau jenengan sedepah, Allah jemput
Tadi saya hasta, ini sedepah. Ini apa ini Pak? Pokoknya segini. Wes namanya ruwet. Kalau orang mendekati Allah itu berjalan, Allah jemput berlari. Allah yang lebih hebat untuk menemui kita, tapi tetap syaratnya harus dari jenengan dulu. Harus dari jenengan dulu. Lah jenengan tidak mulai, gimana? Ya tetap itu. Makanya dari murid dulu. Dari murid dulu. Kita dulu yang kepingin ketemu Allah dulu. Nanti baru ada saatnya Allah yang menghendaki. Jadi murad namanya. Murad. Kalau dalam cinta muhib dulu, baru mahbub. Nah itu. Muhib itu senang dulu ke Gusti Allah, tapi tetap kalah dengan orang yang mahbub, yang disenangi Gusti Allah. Wah repot. Orang yang ahli zikir dia cepat usul, cepat kasyaf, tapi kalah dengan orang yang cinta ke gurunya. Orang yang cinta ke guru itu lebih cepat usul daripada orang yang rutin zikiran. Tapi kalau ada orang yang dicintai guru, oh itu lebih cepat lagi. Kalau gurunya yang cinta. Oke. Makanya coba sekarang jangan cek. Kiai-kiai besar yang jadi kiai itu sering-seringnya gurunya memang sayang ke dia. Coba jangan lihat bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari. Ya disayang oleh Mbah Khalil, disayang. Jadi memang itu sayang guru itu. Dalam persoalan spiritualitas bahaya itu. Bikin orang langsung melejit bet gitu ya. Tapi kan kita nggak bisa nyuruh guru sayang kita. Terus gimana? Tolong dong cintai aku. Ya nggak bisa lebih begitu. Itu loh ya. Ya terus yang bisa kan kita yang berusaha menyayangi beliau, mencintai beliau ya. Maka cintai orang-orang soleh. Terus kenapa manakiban? Ya karena kita cinta saja. Cinta ke Syekh Abdul Qadir, ya wis itu. Kenapa maulidan? Ya belajar cinta ke Rasulullah. Belajar cinta ke Rasulullah. Nah kalau kata Syekh Abdul Qadir, orang itu kalau sudah murad itu oleh Allah diguyur batinnya dengan ma'ur rahmah, air kasih sayang. Kalau orang itu diguyur dengan air kasih sayang, kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada lagi capek, tidak ada lagi lelah, tidak ada lapar, tidak ada haus. Orang kalau kena ini sudah kayak bukan orang. Maka nanti seperti Imam Ahmad bin Hanbal, sunnahnya sehari semalam 300 rakaat. Bisa. Kita bayangin itu aja kita udah moh dulu ya, apalagi jalanin. Bayangin tak moh dulu ya. Saya seneng kalau sudah nisfu Sa'ban itu kan ada sholat khair 100 rakaat. Itu orang yang tidak biasa ibadah, bayangin itu aja mau. Ibadah itu jangan dipikir Pak. Ibadah itu jangan dipikir, jangan dibayangin. Sampai memang orang bayang-bayang sih. Jadi ruwet. Amat sangat banyak orang takut masuk torekot gara-gara bayangin kewajiban wiridan dzikir. Banyak atau banyak? Banyak termasuk yang di sini. Takut torekot, nanti wiritannya bagaimana? Sampai udah ke Allah mikir. Wes jalan aja jalan. Sampai kalau bayangin beratnya kawin, ndak kawin. Lah kok berani kawin? Ndak mikir, pokoknya kawin aja. Besok mah ndak ngurus, yang penting nikah. Jalan. Jadi ke Allah itu jangan mikir.
Ya apa sholat bisa lama, bisa ini, nggak usah dipikir, bangun aja sholat. Nanti kuat-kuat sendiri kok. Nanti kuat-kuat sendiri. Ada pertolongan Allah itu ada. Ya, ada. Nanti dikuatkan jenengan. Apalagi kalau sudah kena ma'ur rahmah. Maka nanti jadinya di wali-wali besar itu ada yang sampai 400 rakaat sehari semalam. Imam Junaid, ya, Al-Hallaj, Ali Zainal Abidin, cicit Rasulullah itu 1000 rakaat. Terus kita harus bingung. Saya ketemu orang-orang pinter-pinter itu. 1000 rakaat itu bayangkannya gimana ya? Kan waktu kita cuma 24 jam. Kalau sholat itu sekian menit kali sekian, nggak cukup 24 jam. Iki tunggale wong ruwet. Sampean kan nggak ngerti kalau wali itu bisa memanjangkan waktu, bisa memendekkan waktu. Wah, ruwet ngomong mbek sampean ini kata saya mau ngaji ayo gak ya wis gitu loh ya. Ya repot saya bahas gini repot. Nanti sampean kalau saya tunjukkan karomahnya wali yang ba'da maghrib sampai isya bisa khatam Quran 7 kali. Ya apa? Mbak Yaya Arwani itu kebiasaannya itu ba'da maghrib isya khatam Quran 7 kali. Bingung ya kan? Sejuk saja. Loh, wali-wali itu sudah pokoknya wali kalau sudah jadi wali itu seenaknya sendiri. Dia mau apa bisa gitu loh ya. Waktu mau dipanjangin ya bisa, mau dipendekin ya bisa. Pokoknya semuanya ini oleh Allah sudah disuruh nurut. Ayo, disuruh nurut. Waktu Imam Rifai sedang duduk, Imam Rifai waktu itu wali kutubnya. Tiba-tiba ada rijalul ghaib dari langit melesat kayak kilat bet di depannya Imam Rifai. Terus rijalul ghaib ini bilang, aku belum makan sekian hari dan aku tidak mau makan kecuali dari kamu. Kata Imam Rifai, kamu kepingin apa? Terus ngeliat ke atas ada burung, aku mau itu. Ditunjuk tuh dua atau berapa jatuh. Terus jatuh di tangan Imam Rifai, langsung jadi burung panggang dengan bumbu yang lezat. Ya apa? Terus rijalul ghaib ini ya seru. Wali itu kadang-kadang ya lucu Pak kalau sudah berhadapan sama wali. Kata wali yang rijalul ghaib bilang gini, rotinya mana? Ini kan baru dagingnya lah, rotinya mana? Batu diambil, batu dikasihkan. Jadi roti yang panggang yang baru anget dimakan. Padahal ya jelas-jelas batu, orangnya batu diangkat jadi roti panggang, makan enak. Selesai matur nuwun, bet hilang oleh Imam Rifai. Tulang-tulangnya dikumpulin jadi burung lagi, terbang lagi. Ini kuncinya apa? Kata Syekh Abdul Qadir, orang kalau sudah diangkat jadi murad oleh Allah, maka buah dari nurutnya dia kepada aturan Allah selama ini dibalik oleh Allah. Kalau dia nurut patuh selama ini, suruh sholat, suruh zikir, suruh ngaji, suruh taat, suruh tawaduk, suruh ikhlas, dia nurut semuanya, maka oleh Allah dibales. Makhluk disuruh nurut ke dia. Loh itu Pak, membalik keadaan ini yang ruwet, ya, yang ruwet itu. Tapi itu yang dimaksud murad itu. Ngapunten guys, agak pelan, ya, karena banyak kata yang kalau ini saya terjemahkan biasa nggak ketemu. Ya jadi ini datar banget
Kalau ini diterjemahkan biasa ya nggak ada dagingnya, gitu loh ya, nggak ada dagingnya. Au bimaknal wawi. Au di situ maknanya dan, bukan atau. Ai yakni ini bayya. Wa hum al-budru syahadatul ismul fa'il ma baina mayasatu. Oh ya. Wa baina putusnya kepanjangan. Saya mau baca bayana atau baina. Wa baina mayastadillu alaihi. Dan dengan orang antara kan tadi antara orang yang memohon petunjuk langsung dari Allah, ai wa baina mayastadillu alaihi, dan antara orang yang memohon petunjuk dari makhluk menuju ke Allah. Yastadillu alaihi, memohon petunjuk menuju ke hadirat Allah. Maksudnya memohon petunjuk dari asar yang ada di makhluk menuju ke hadirat Allah. Ai wa baina mayastadillu alaihi ta'ala bil makhluqat, dengan memohon petunjuk alaihi menuju ke hadirat Allah, terhadap Allah ta'ala mahlur Allah, bil makhluqat, dengan makhluk, dengan makhluk. Wahum, nah orang yang memohon petunjuk kepada Allah itu dengan perantara tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di makhluk. Wahum al-muridun, kalau mereka itu murid masih. Siapa murid itu? Ahlus suluki, mereka itu orang yang ahli suluk. Suluk salaka, jalan. Orangnya salik, perbuatannya suluk. Orang yang hatinya sudah berjalan menuju ke hadirat Allah. Cirinya hati yang sudah berjalan menuju ke hadirat Allah, hatinya waras. Ciri hati yang waras, hati yang sehat, bisa ngerasakan. Bibir ini, lisan kita itu kalau sehat, kalau dikasih madu yo kerasa madu, kalau dikasih tempe yo kerasa tempe, kalau dikasih apel ya kerasa apel. Nggak usah disuruh makan apel ya doyan langsung. Kenapa? Tahu rasanya. Nggak usah disuruh ini minuman segar enak nikmat, nggak usah dipromosikan, dia makan langsung minum. Kenapa? Sudah tahu rasanya. Orang yang hatinya sudah hidup, sudah sehat, tahu rasanya sholat itu tahu. Ladzatul ibadah dia tahu sudah rasanya. Ladzatul Quran tahu dia. Ladzatul dzikir tahu dia. Nikmatnya dzikir itu kayak apa? Tahu. Nikmatnya sholawatan itu tahu. Nikmatnya manakibat tahu. Nikmatnya ziarah kubur tahu. Nikmatnya ngaji tahu. Orang kayak gini tidak usah disuruh. Nggak usah disuruh. Datang dewek. Potong bebek apa maksudnya? Potong bebek maksudnya apa? Datang sendiri gitu. Oh, datang sendiri. Datang sendiri maksudnya. Okay. Datang dewek. Oh, datang dewek. Tak kira potong. Bahasa sini. Oke. Datang dewek. Iya. Enggak, jadi orang itu sudah sehat. Sudah sehat. Jadi ruhani kita ini kalau sholat mau males, ya memang tidak ada rasanya. Itu kan, diajak zikiran males, dan memang nggak ketemu rasanya. Ayo mbak maulidan yuk situ duroran. Nah mau males, mending nonton film. Ya memang nggak ada rasanya. Gitu loh ya. Aslinya kita kalau ketemu orang kayak gini itu Pak, nggak nega nih. Nggak tega kita. Jadi kan kalau ada orang dikasih makan apel, rasanya apa? Nggak
Nggak ada rasanya. Terus dikasih sate, rasanya apa? Nggak ada rasanya. Beda enggak ini? Sama aja. Sampean bingung enggak? Ya gitu, itu wali kalau melihat kita. Ini mesti kayak sholat, kasih zikir, kasih istighosa, sudah dirubah-rubah. Ya Allah, ya Qadim, ya Sami'u, ya Basir. Ya tetap. Iki diapakno meneh wong iki gitu ya. Sudah di khataman Quran, ganti manakib, ganti tahlilan. Ketemu rasanya. Ya apa ini? Orangnya santai. Karena sakit ruhani itu enggak kerasa. Ya, semua ibadah, kata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Bahjatun Nufus, semua ibadah itu nikmat. Allah tidak mungkin nyuruh sesuatu yang tidak nikmat, itu tidak mungkin. Ya. Kata Kiai Pasuruan, satu-satunya kenikmatan yang Allah tunjukkan di dunia cuma nikah. Gitu loh. Nah, nikah gak usah disuruh orang, gitu loh ya. Karena nikmatnya langsung dibuka di dunia. Sholat enggak. Tapi sampean ya pembaca hadis Rasulullah yang mengatakan wa qurratu aini fis shalah au kama qala. Ada yang enggak begini kalimatnya. Yang mempesona di mataku adalah sholat. Berarti Rasul itu menemukan kenikmatan sholat itu jauh di atas kenikmatan suami istri. Berarti sholat itu menyediakan sebuah kenikmatan yang jauh lebih dahsyat dari perkawinan. Cuma karena kita tidak ngerti ya gitu. Nah terus gimana kalau ada ruhani yang tidak bisa ngerasakan ibadah? Ya males Pak, sholat males, zikir males. Terus gimana? Orang nggak ngerti, ya enggak, batinnya belum hidup, batinnya masih sakit. Terus gimana? Ya berobat. Lah kalau berobat yang kuat sabarnya, terus minum pilnya. Pilnya itu yang rutin. Kalau sudah dibilang ini 33 kali subhanallah, ini 33 kali alhamdulillah, ini 33 kali Allahu Akbar, umbien talem gitu loh ya. Yo ditelan. Terus ditambahi oleh ulama, kok sih tidak sembuh kamu? Kayaknya ada sakit yang lebih spesifik. Kalau sahabat selesai, kenapa? Sahabat penyakitnya nggak ada yang aneh-aneh, belum ada COVID, belum ada ini. Jadi obat dasar selesai, obat dasar selesai. Begitu kita, penyakitnya kebanyakan. Sahabat dengan perhatikan, Umar itu keras, ya cuma keras dok Pak. Di luar itu bagus semua, dia dermawan, dia baik. Kita itu semua ada. Yo kikir, yo pendendam, yo ada semua. Coba jangan periksa sendiri. Ada semua. Jadi memang obatnya tidak bisa satu. Oleh para ulama, dulu Yasin tok itu cukup. Kata ulama, kok Yasin tidak mental? Waduh, Yasinnya ganti 41. Sampai di 41 kan 41 sih tidak berubah batinnya, saking beratnya penyakit kita. Tambah Yasin Fadilah, sampai Yasin Fadilah dikasih doa-doa di tengahnya biar hidup hati ini. Akhirnya ulama Thariqah mengatakan, Dais, ini harus digarap dari the power ininya, dari la ilaha illallahnya. Ini sekian, ayo. Nah ini rumus-rumus ini jangan tanya. Ini pil ini, ayo diminum, ayo diminum. Lah orang minum pilnya nggak serius, minum pilnya diminum. Nah kalau minum pil insya Allah sehat. Kalau sehat nanti ketemu rasanya, duh enak digirannya, enak digiran, semangat. Tapi enaknya zikir itu, wong namanya sehatnya belum sehat-sehat banget.
Jadi rasanya belum ketemu rasa yang sesungguhnya. Mungkin dari skala 100 dia baru ketemu rasa itu 20%-nya. Iki sik taruhan, Pak. Sementara nafsu merasakan kenikmatan nafsu 100%. Berangkat ngaji atau lihat film, berangkat ngaji atau funback. Bingung, Pak. Funback ngaji funback. Kalau funback lumayan, bisa ngelihat yang semlohe ya repot kalau gini nih. Nah tapi kalau orang itu sudah mulai kerasa zikir nikmat, ngaji nikmat, ini nikmat, itu namanya batin jalan. Batin yang jalan itu namanya salik atau sair. Nah kelakuannya disebut suluk. Nah orang yang sudah ngerasakan nikmatnya zikir, maka mursyid berani merintah zikirnya ditambah jadi ribuan, jadi puluhan ribu. Kenapa? Karena tahu, ini udah tahu rasanya. Orang kalau tahu rasanya dikasih banyak, enggak berat. Tapi kalau orang belum tahu rasanya dikasih banyak, waduh yo berat, Pak. Karena itu di Thariqah itu beban zikir itu beda. Antara masih murid, salik, beda. Di Thariqah itu kalau murid ya wis 165 ba'da sholat itu wis kangelan, istiqomah kangelan. Akhirnya dikeluarkan diskon. Kalau kamu repot 21 cukup. 3 kali cukup. Kalau kamu repot bener 11 kali cukup. Ya saking hebatnya kiai-kiai kita sudah akhirnya obral diskon. Udah ngerti diskon terus yang diambil. Waduh. Ya kepinginnya tinggi tapi kerjaannya diskon. Ya gimana gitu loh ya. Ya enggak bisa begini. Kita ini anomali terus. Gitu loh ya, enggak bisa begitu. Jadi harus berani. Ya, makanya kalau kiai, kalau mursyid itu ndak mungkin, ndak rukhsah, ndak nyuruh ringan, itu ndak mungkin. Tapi kalau kita jadi murid, jangan ngambil rukhsah. Karena ngambil rukhsah itu ciri orang yang ndak bisa sampai. Ciri orang ndak bisa sampai. Kalau jenengan sudah diberitahu ya, mursyid akan begitu kalau beat, kalau Qadiriyah Nasabandiyah 165 ya. Kalau nanti repot 21, kalau repot 11, terus apa? Pak Sodik karpe dewa, ya yang lebih gede aja boleh 11 apa tak? Ya wis karpe sampean, tapi ayo taruhan sama saya, sampai mati ya bisa 11 dok. Hatinya enggak ngerasa apa-apa, sampean enggak berani, gitu loh ya, enggak berani, gitu loh ya. Jadi enggak bisa begitu. Makanya orang yang bisa sampai ke Allah itu namanya rijal, kesatria. Itu bukan orang penakut, gitu loh ya. Bukan orang penakut. Bahwa di kuburan sendiri juga tidak takut, gitu loh ya. Tidak takut. Jadi ya memang rijal, memang dia kesatria, gitu loh ya. Nanti kalau sudah bergerak dikasih, nambah ya sekian. Ini apa? Atakohnya dijalankan, atakoh 70.000 harus selesai 7 hari, jalan kuat. Kenapa? Enak, dia tahu rasanya kok. Zikiran sekali duduk 2.000 itu enggak berat. Karena itu mursyid hakiki itu cirinya, kalau ngasih amalan enggak berat, padahal bisa puluhan ribu. Soalnya dia tahu kapan waktunya dia dikasih. Tapi kalau orang itu belum mursyid hakiki, itu senengannya ngasih beban berat, padahal orangnya belum sanggup. Nanti malam kita sholat khair 100 rakaat. Lah orang baru Islam kemarin udah langsung diajak 100 rakaat. Yo gempor, besok gak mau ngaji gitu loh ya. Mau ngaji. Jadi itu ya. Nah kalau sudah salik,
ini terus jadi murid sempurna murad terus itu sudah waliullah ya. Fa ahwalu hadainil fariqaini fa ahwalul hadainil fariqaini mutafawitatun fir rutbati ya. Keadaan dua makom tadi, dua perbedaan itu ya, yo sangat berbeda jauh ya, di dalam derajatnya ya, di dalam rubahnya ya, di dalam tingkatannya itu terpaut mutafawit itu ya, terpaut di dalam derajatnya. Nah ini saya disuruh break, ternyata jamnya sudah jam segitu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan, nggak apa-apa pelan-pelan ya. Tapi insya Allah ya, dapat banyak kok ya, dapat banyak meskipun ngajinya ini ya. Baik, monggo kalau ada hal yang mau ditanyakan. Baik, alhamdulillah tadi kita memang mengajukan cukup menarik. Mau berhenti kayak gitu. Baik, kalau ada pertanyaan dari jamaah sekalian kita buka, silakan. Ya, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amaliyah batin itu enggak kecatat oleh malaikat. Ada yang malaikat nyatet, ada yang enggak. Buktinya di dalam agama kita ini niat itu dipahalai. Niat itu dipahalai. Kalau kita niat sholat duha, ternyata pulang dari sini kita sibuknya gak karuan, terus gak sempat sholat duha, jenengan tetap dapat pahala enggak? Dapat pahala niat dapat. Nah yang begini ini bisa diketahui bagaimana orang mengamalkan ibadah di dalam agama kita ini. Kalau kita baca di hadis-hadis itu, pahalanya kan ada yang kali 10, ada yang bi'asri amsaliha, kali 10, ada yang 70, ada yang dilipatkan 700, kan begitu. Berarti kan malaikat tahu sama-sama sholat 2 rakaat duha, malaikat tahu yang ini kali 10 jadi dapat 20. Sholat lagi, wah yang ini keren, kali 70 berarti 2 rakaat nilainya 140. Datang lagi tambah keren lagi, kali 700, 2 rakaat nilainya 1400. Tapi ada yang datang itu malaikat tidak bisa melipatkan,
Dan dia tidak tahu. Tidak tahu. Siapa itu? Orang yang ikhlas. Jadi ikhlas itu tidak kelihatan malaikat. Malaikat aja tidak kelihatan, apalagi setan. Makanya ketika Allah menjawab iblis yang mau menyesatkan Adam dan keturunannya, Allah mengatakan silahkan, tapi ada yang tidak bisa kamu sesatkan, illa ibadakallahul mukhlasun, kecuali orang yang ikhlas. Tidak bisa iblis. Ingat hadis waktu Rasulullah Mi'raj. Waktu Rasulullah di langit ketemu malaikat yang tangannya banyak sekali, sehingga Rasulullah bingung, malaikat kok tangannya banyak banget. Terus Rasulullah nanya, itu apa Jibril? Kata malaikat Jibril, ini malaikat tukang menghitung butiran-butiran air hujan yang Allah turunkan ke bumi. Jadi Allah menurunkan hujan itu sudah ada takarannya, Pak. Tidak akan lebih, satu tetes tidak lebih, sudah ada hitungannya. Terus Rasulullah nanya, kamu tahu enggak jumlah hujan yang turun pada zamannya Nabi Adam berapa? Tahu, segini. Kamu tahu enggak jumlah hujan yang turun di Mekah? Tahu, segini. Yang di Madinah segini, tahu. Rasulullah kagum, wah hebat ini. Kata malaikat, kamu tidak usah kagum Muhammad, aku begini tetap punya kelemahan. Apa kelemahanmu? Kalau sudah ada hambamu, ada umatmu yang ibadahnya ikhlas karena Allah, seluruh jariku ini tidak sanggup menghitung pahalanya. Jadi orang ikhlas itu membuat kalkulator malaikat jebol. Okay. Orang ikhlas itu, makanya kata Mu'ad bin Jabal, pesan Rasulullah ke Mu'ad bin Jabal, Mu'ad, meskipun sedikit ibadahmu yang ikhlas, meskipun sedikit yang ikhlas. Ini bedanya orang baru ngaji dengan orang yang sudah belajar tasawuf thariqah. Kalau semua orang sibuk nambah jumlah rakaat, maka orang-orang tasawuf thariqah sibuk membenahi batin supaya benar cara ngadep ke Allahnya itu, belajar ikhlasnya. Itu rahasia ucapan Rasulullah yang mengatakan segenggam tepung yang disodakohkan oleh Khalid bin Walid lebih berharga di sisi Allah daripada segunung emas yang disodakohkan orang lain. Oh, kalau gitu yang penting ikhlas. Jadi meskipun 2.000 yang penting ikhlas lebih bagus daripada 2 miliar. Wes moh gak jelas neh saya kalau gitu ruwet sih, kalau gitu. Mau jangan diputusi gitu ya. Ini pentingnya ikhlas itu di situ ya. Kata para ulama begini, 2 rakaat ikhlas itu 2 gunung. Ya. 2.000 rakaat tidak ada keikhlasan itu 2.000 butiran pasir. 2.000 butiran pasir itu masa cumput ini. Karena itu kita ini tidak akan pernah bisa mengalahkan ibadahnya para wali. Karena para wali itu kalau ibadah ikhlas, wali itu sholat sunnah 2 rakaat sehari semalam saja, itu sudah gunung, Pak. Kita 1.000 rakaat sehari semalam pasir. Maka murid yang gendeng itu selalu ngukur, Yai kok tidak sholat ya? Itu Kiai seakan aku itu sholatnya lebih banyak saya, puasanya lebih banyak saya. Kalimatmu itu sudah menunjukkan rusaknya amalmu, gitu loh ya.
sudah menunjukkan rusaknya amalmu. Jadi begitu ya. Jadi amal batin tetap ya, tetap ya. Bahwa besok akan dibuka semua oleh Allah di akhirat, ya betul ya, di Al-Quran, di hadis banyak penjelasan ini. Ada hadis yang lebih ini ya. Rasulullah menyatakan besok orang yang riya di akhirat itu terus dipermalukan ya, ala ru'usil jami', di hadapan semua pembesar manusia di akhirat. Terus Allah menyuruh ngelihat orang-orang yang riya, hal taro minal muriin. Kamu lihat itu, orang yang riya dapat apa? Nanti orang riya itu ya berani-beraninya nanya ke Gusti Allah itu, ya Allah, saya dulu kan ahli sholat, saya dulu kan ahli zikir, saya dulu kan ahli ceramah. Terus oleh Allah diberitahu, kan sudah saya bayar semua. Dulu kamu ceramah kan kepingin banyak followernya, subscribernya, kan sudah dapat follower banyak, kan sudah subscribernya banyak, kan kamu sudah nyampe kepada tujuanmu, kan kamu kepingin wajihan fil ardi, kamu kepingin terkenal di bumi, kan sudah terkenal kamu, kan sudah tak bayar apa yang kamu inginkan. Nah terus di akhirat, oh kamu tidak kepingin apa-apa oh akhirat, kepingin Gusti Allah ya enggak, kepingin ridhonya Allah ya enggak pernah. Nah terus ya enggak ada bagianmu akhirat. Oh kalau gini nih, ruwet gini nih, ruwet. Jadi niku nggih, ada yang bisa diketahui, ada yang enggak bisa diketahui. Panjenengan bisa membaca hadis Mu'ad bin Jabal yang dikutip oleh Imam Ghazali di kitab Bidayatul Hidayah. Itu menarik. Sebelum Allah menciptakan, ini kalau diceritakan dari awal seru. Mu'ad bin Jabal ditanya hadis ini nangis, pingsan Mu'ad itu, pingsan, baru siuman. Ada yang lain nangis terus. Wong ditanya, Mu'ad, kamu pernah tidak dipeseni khusus oleh Rasulullah? Nangis. Saya belum pernah ketemu ada orang ditanyai, jenengan pernah baca hadis Rasulullah terus nangis? Belum ada. Mu'ad nangis. Terus setelah selesai nangis, apa kata Mu'ad? Pertanyaanmu ini menggugah kerinduanku kepada kekasihku Rasulullah. Saya bisa bayangin kangennya sahabat ke Rasulullah, cintanya sahabat ke Rasulullah kayak apa, sampai ditanyai saja sampai nangis. Saya tidak paham. Gini, jenengan bayangin deh, kira-kira butuh pisah dengan anak istri berapa tahun, yang kalau saya nanya, Pak istrinya kabarnya gimana, terus nangis, itu kita berapa tahun? Kalau 5 tahun saja tidak nangis ini, gitu ya. Itu kayak apa cintanya Mu'ad? Terus nangis. Kata Mu'ad, ya Rasulullah pernah pesan ke aku. Kata Rasulullah, Mu'ad, aku mau beritahu kamu, kalau kamu bisa jaga apa yang aku beritahu ini, besok kamu ketemu Gusti Allah tegak kepalamu. Tapi kalau kamu tidak bisa jaga ini, kamu besok tidak punya muka di hadapan Allah. Terus Rasulullah menceritakan, sebelum Allah menciptakan langit bumi, Allah sudah menciptakan malaikat 7 orang, malaikat bawwabus samawat, malaikat satpamnya pintu-pintu langit. Dan malaikat-malaikat ini oleh Allah diberi ketajaman khusus, masing-masing ngelihat satu keburukan, yang kalau satu keburukan itu ada di amal manusia yang dibawa oleh malaikat rahmat, malaikat hafadhah naik, maka dia berhak untuk menolak. Hadis ini mengerikan. Mengerikan. Maka datang malaikat hafadhah membawa amalnya orang yang
dari pagi sampai sore itu memenuhi langit nurnya. Malaikat mengatakan ini amal yang sangat baik. Ini ada malaikat yang nggak tahu, tapi tidak semua malaikat tidak tahu gitu. Jadi mengatakan malaikat tahu tidak tahu itu memang jawabnya ruwet gitu, karena lihat dulu malaikat ada kelas-kelasnya juga. Mana ada kelas-kelasnya. Nanti begitu diangkat ke langit dunia, malaikat langit dunia mengatakan, padahal ini sudah pede banget, malaikat hafal itu udah pede banget. Kata malaikat yang di langit dunia mengatakan, apa itu? Ini amalnya orang. Kemudian dikatakan, enggak, aku tidak mau terima. Tidak mau terima, enggak, tak buka pintu langit. Loh, ini kan ibadahnya bagus. Enggak. Aku ini malaikat yang diberi ketajaman oleh Allah melihat batinnya orang yang hubbud dunya, dan aku masih melihat orang ini hubbud dunya. Allah melarang aku menerima amal yang kecampur hubbud dunya, ditolak. Naik lagi, lolos yang satu, malaikat langit kedua tidak mau buka. Kenapa? Ini hubbus suhra war riyasa, ini seneng populer, kepingin terkenal, tidak mau, dibuang. Naik lagi, ini hasud, ini orangnya masih ada dengkinya, buang. Naik lagi ada ujubnya, buang. Naik lagi ada riaknya, naik lagi ada sombongnya, buang. Saya tidak begitu ingat persisnya urutannya, tapi kira-kira begitu. Terakhir naik lagi di langit ke-6. Itu langit ke-6 yang saya ingat persis, itu ada malaikat yang ahli melihat kasih sayang. Kalau orang itu ada sifat kerasnya yang bukan karena Allah, maka dibuang amalnya. Ini orang masih keras ya. Maka tidak ada orang alim yang tidak lembut itu, kecuali tegas karena sedang menegakkan hukum Allah. Terakhir langit 7 itu malaikat ahli ngelihat riya. Kalau masih ada yang riya, ditolak. Ada yang lolos, diantar dengan ribuan malaikat ke hadirat Allah. Semua malaikat udah optimis, ini amalnya orang yang bakal diridhoi Allah. Tapi begitu sampai di hadirat Allah, Allah mengatakan, malaikat, kamu itu tak ciptakan untuk tahu yang aku izinkan tahu. Kamu tidak tahu isi hati orang ini sebenarnya apa. Aku yang lebih tahu. Dan aku melihat di hatinya masih ada selain aku tidak mau terima. Akhirnya para malaikat, ya Allah, kalau kamu tidak meridhoi, kita juga melaknati. Waduh, Mu'ad nangis, Pak. Nangis. Cerita nih hadis ini oleh Rasulullah, nangis. Kata Mu'ad, Rasul, kalau kamu nabi, amalmu pasti keterima. Nah kalau aku terus gimana? Kata Mu'ad. Rasul terus mengatakan, Mu'ad, beramallah. Yang penting jangan hubbud dunya, jangan riya, jangan suka menjelekkan orang lain, merasa diri paling benar. Jangan sombong dan seterusnya. Tapi menarik karena ujung hadis ini Rasul mengatakan, tapi aku melihat kamu termasuk orang yang amalnya diridhoi Allah. Waduh, enak saya baca hadis ini, meskipun awalnya Mu'ad nangis-nangis, tapi jaminan Rasulullah yang menggaransi amal Mu'ad itu diridhoi Allah. Wah, seru. Nah, hadis ini kalau dari sisi sanad, ini hadis tidak kuat. Ini tidak kuat. Tapi saya tetap pakai, karena Imam Ghazali pakai.
Kenapa? Untuk ikhtiyat. Untuk ikhtiyat. Memang hadis ini membuat orang frustasi sih. Membuat orang frustasi. Terus piye terus? Jangan begitu. Jangan kita ini jadi orang itu jangan apa kalau orang Jawa bilang jegotan. Jegotan itu mau Pak yang dari Jawa. Jegotan itu purian itu loh. Ya pesimis salah satunya. Kalau dihentikan sedikit udah moh gitu loh gitu. Jangan gitu jadi orang. Ya jadi yang punya jiwa ini jiwa petarung gitu loh ya petarung ya. Nah, baperan jangan baperan betul ya, jangan baperan ya, meskipun ada hadis begini ya tidak apa-apa kita hati-hati ada kurang-kurangnya kita dorong dengan istighfar ya mudah-mudahan itu semuanya bisa dorong dengan sholawat ya mudah-mudahan itu semuanya bisa membuat kita hasil ya. Satu lagi ya. Waalaikumsalam. Karena dengan kondisi zaman sekarang ini serba medsos ya. Apa-apa Iya. banyak. Dan sekarang saya mau menjelasnya definisi daripada ikhlas dan dia itu seperti apa ya? Nanti diupload gitu ya. Nggih. Kalau orang itu mengupload, kalau yang upload tidak ada urusan ya, yang diupload itu yang urusan. Kalau orang itu mengupload dirinya atau niatnya supaya dia terkenal, supaya dapat subscribe banyak, ya ria. Tapi kalau ada orang ustadz yang tidak berani diupload karena tidak enak ke orang, ya ria juga. Gitu loh ya. Jenengan nyumbang masjid minta disebut namanya supaya orang tahu, ria. Tapi jenengan nyumbang masjid tidak berani disebut namanya, sebut Abdullah saja, hamba Allah, karena sungkan ke orang-orang, ya ria. Jadi ria itu bukan persoalan disebut atau tidak disebut. Ria itu bukan urusan diupload tidak diupload. Ria itu perurusan hatinya itu loh. Hatinya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ya yang penting hatinya aja. Jadi kita tidak ada masalah kalau kitanya bisa jaga ya. Selama kita niatnya lillahi ta'ala tidak masalah. Saya ngupload niat supaya bisa diulang-ulang ngajinya, bisa ngambil manfaat lebih banyak, ya bagus. Saya ngupload supaya bisa memberi manfaat kepada yang lebih luas, ya bagus saja ya. Jadi tergantung niatnya apa. Makanya Rasulullah di dalam hadis itu menegaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Kita itu tidak tahu Pak, amal itu amal baik atau amal buruk sebelum tahu niatnya. Ada orang tiba-tiba ngasih uang ke masyarakat, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Nanti dulu Bapak belum tahu niatnya. Niatnya apa dia ngasih-ngasih ini? Gitu loh ya. Loh kalau niatnya sedekah, ya bagus. Tapi kalau niatnya itu dia itu orang tidak bagus, mau nyalon supaya dapat duit, ya buruk. Ya buruk. Jadi nanti dulu ada orang jalan di depan orang tua yang sudah sepuh membungkukkan badan. Itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Nanti dulu kita lihat niatnya. Bongkok ini kamu jalan bongkok ini kenapa? Ya ngeledekin dia yang bongkok ya kalau gitu loh ya. Tapi kalau niatnya hormat kepada orang yang tua ya baik. Jadi perbuatan itu tidak bisa dikasih nilai kecuali ketemu niatnya.
Niat itu yang akan menentukan ini perbuatan apa ini. Ada orang sholat, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Nanti dulu niatnya apa ini? Kalau niatnya cuma pameran supaya ketahuan dia sebagai orang yang ahli sholat, ya buruk, gitu loh ya. Jadi niat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi tiap orang itu akan mendapatkan seperti yang dia niatkan. Kita ini akan dapat sholat 2 rakaat ini berapa? Ya seperti niatnya. Niatnya biasa-biasa kali 10, niatnya agak bagus kali 70, niatnya bagus kali 700, niatnya bersih murni Allah tok, jebol kalkulatornya malaikat. Gitu. Jadi wa inna malikul imri'im manawa. Karena itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan niat ini mengambil 1/4 agama. Ada yang menyebut 1/3 agama. Bener niat Bapak itu 1/4 agama sudah kena. Ya, sebenarnya. Jadi niat ini penting. Niat itu penting. Kenapa ada orang yang kuat ibadahnya, niatnya bagus? Kenapa ada orang yang sudah 20 tahun tetap sholat malam, niatnya bagus? Kenapa ada orang baru sholat malam 2 kali kok bubar? Tidak saja niatnya tidak bagus, gak niat. Kenapa ada orang ngaji baru 2 kali datang terus bubar? Gak niat. Kenapa orang manakipan sekali 2 kali udah datang lagi? Gak niat. Kenapa ada orang torekotan baru ikut terus zikran lagi? Gak niat. Bayangkan itu, bahasa kita itu gak niat. Bukan niatnya gak bener, gak niat. Memang gak ada niatnya gitu loh, yang gak ada niatnya. Jadi niat itu kalau sudah hebat namanya himmatul ulya. Himmatul ulya. Tapi kalau niat jelek himmatus sufla. Himmatul ulya ini yang menjadi kunci orang itu bisa sampai ma'rifatullah, jadi wali, karena dia punya dorongan kekuatan yang sangat hebat di dalam batin untuk ketemu Allah, sehingga 7 samudra 7 gunung wes siap dilampaui. Kayak sampean waktu ngelamar gitu loh, meskipun laut akan ku arungi gunung. Niat sampean memang niat. Kalau jenengan nggak niat kan nggak jadi kawin, Pak. Orang mau nikah itu seru loh, niatnya itu mbok ada gunung di depannya ditabrak memang. Nah, itu niat itu. Kalau kita bisa begitu ke Allah, wah seru deh. Gitu nggih. Apunten. Baik, Bapak sekalian, demikian kita pada hari ini untuk tadi hadapan yaitu membaca kitab tafsir Jalalain oleh Bapak Profesor Dr. dari di tempat besok ya, tempat. Jadi untuk bahan pertama adalah hadis kita. Oh iya, yang belum punya kitab Ibadatul Ahkam, siapa kemarin yang pesan? Nah, silakan hubungi Pak Maman ya. Saya kasih Ibadatul Ahkam ya. Untuk ini kajian ahad pertama, silakan Pak Maman yang sudah kasih linknya, yang sudah pesan. Saya untuk pesan lagi, kita kok banyak ya, nggak bisa. Kalau seandainya Bapak mau beli silakan saja, cuma ada 2 jilid ya, Bapak 5 jilid, silakan aja untuk kita. Karena ini agak mahal, jadi di Bapak kopi di jilid 1 jilid aja. Kalau beli yang jadi silakan sekaligus, nggak usah pesan lagi, bedanya 5 jilid langsung gitu kan. Dan anggap silakan di ahad pagi untuk kalian pertama. Yang pesan yang belum dapat siapa? Ini, itu urutan Mama hari ini. Kita tinggal berapa ini? 35. Malah saya pesan 60, kedua 20, habis 35. Nah untuk ahad 2 biasa
mungkin oleh Bapak Kiai Syukur Besi, dibuktikan tasawuf oleh guru kita Bapak Kiai Syukur Besi. Dan kita mewakili bermanfaat. Jadi alhamdulillah kita bervariasi. Ada hadisnya, ada fikihnya, ada tasawufnya, ada tafsirnya. Ini dan monggo. الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه جميع الحاضرين وعلى نية مقاصد وحوائجنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله في نعمك في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى يوم الدين. صل وسلم على سيدنا محمد وسيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ورزقا حلالا طيبا مباركا وصحيا جسدنا يا الله. سلمنا من كل بلاء ومصيبة وسوء القدر والأمراض وسقم يا الله يا الله. سلمنا من آفات الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. آخرا بالله التوفيق والهداية رضا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.